Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka yaitu tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 yaitu aksi nyata modul 1.4 yaitu mengenalkan dan membangun budaya positif di SDN 8 Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 8 Teluk Pakedai, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 8 Teluk Pakedai beserta Ibu Guru yang dari SDN 5, SDN 1 dan SDN 18. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Nah, dalam kegiatan ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang tadi yang saya sebutkan yaitu aksi nyata modul 1.4. Nah, mungkin ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak Ibu juga tidak asing kepada saya, yaitu di mana nama saya adalah Ria Juwita SPD dan saya sekarang sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuburaya. Nah, pada kali ini kita tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntut tersebut, guru berpedoman pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini bisa kita lakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah mengetahui kira-kira budaya positif yang ada di sekolah kita itu apa saja? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawabnya? Apa saja budaya positif yang ada di sekolah kita? Kira-kira apa? Ya, budaya mengajarkan nilai-nilai tentang sampah. Iya, 5S ya, Bu ya? Oke, terima kasih Bu Leni. Ada lagi mungkin satu orang lagi saya kasih kesempatan. Kira-kira budaya positif apa yang kita lakukan di sekolah kita? Membiasakan sampah. Iya, betul. Membiasakan anak-anak mengumpul sampah. Karena itu termasuk budaya positif yang perlu kita budidaya kita kembangkan di sekolah kita. Kita harus lestarikan. Nah, di sini ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Di mana di sini ada 7 konsep, ya. Jadi dari budaya positif ada 7 kunci dalam modul budaya positif ini. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita nanti akan membahas satu persatu setiap konsep kunci ini. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru yang pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
profil pelajar Pancasila ini mereka berkebinekaan secara global. Dan yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong dalam sini bukan hanya piket di kelas. Kita tahu, oh kalau di sekolah gotong royong itu yaitu piket di kelas. Bukan hanya itu, tetapi bergotong royong di sini yaitu kita tanamkan peserta didik kita untuk bekerja sama dalam hal-hal positif. Misalnya ada teman yang mendapatkan musibah ya. Jadi mereka bisa saling membantu. Mungkin ada teman yang mengalami kesulitan, mereka saling membantu. Jadi mereka bisa bergotong royong dalam hal-hal positif. Kemudian kreatif. Yang keempat kreatif. Jadi anak-anak kita sangat berharap sekali bahwa mereka sangat kreatif di dalam kelas, membuat istilahnya sikap-sikap mereka itu apa saja yang berkaitan dengan nilai-nilai kreatif. Bisa membuat kemarin saya ada di kelas saya itu anak-anak saya suruh buat poster, nanti mereka tempelkan di kertas asturo. Jadi ada nilai kreatif di situ, dia menyusunnya ya. Mungkin bapak ibu juga sudah menerapkan ya di kelas masing-masing ya. Kemudian bernalar kritis. Nah, jadi anak-anak bernalar kritis, jadi dia berpikir ya secara kritis nih. Selain itu juga mandiri. Nah, mandiri kita sudah tahu bahwa setiap anak kita sangat berharap sekali mereka bisa mandiri, bisa tanpa bantuan kita mereka sudah bisa bergerak sendiri. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini kita mengalami miskonsepsi di mana kata kontrol itu yang pertama miskonsepsinya adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi ibaratnya di sini kontrol guru ini menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Jadi itu mengalami miskonsepsi ya bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi mengatakan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata kita hampir ada miskonsepsi sedikit mengenai itu. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan. Bujukan kita jadi dia bisa menolak, bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi udah dikasihkan istilahnya penguatan baru dia mau bergerak. Jadi itu tempat miskonsepsi juga. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita anak-anak melakukan kesalahan, kita beri dia kayak kalimat-kalimat yang suara halus tapi membuat mereka itu merasa bersalah, seolah-olah itu ada identitas gagal di situ. Jadi sebenarnya itu ibaratnya katakan yang kurang baik lah ya. Jadi berharapnya di sini kadang-kadang sulit bagi guru untuk
mengubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, di sini selama ini kalau kita mengatakan realitas atau kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Tapi sebenarnya menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi tidak sama setiap orang memiliki gambarannya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu menurut stimulus respon. Yang sebenarnya teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ibaratnya kita tidak bisa mengatakan orang itu harus sama dengan pandangan kita, tapi kita harus memahami orang lain, pandangan orang lain terhadap dunia, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tapi kenyataannya teori kontrol itu adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol. Jadi ibaratnya kalau misalnya itulah misal murid. Jadi kita bisa mengontrol murid itu, tapi tidak murid itu yang bisa mengontrol dirinya. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Tapi kenyataannya di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada saat anak melakukan kesalahan itu kan termasuk istilahnya katakanlah identitas gagal, melakukan kesalahan. Jadi di stimulus respon ini kita memaksa untuk dia berbuat baik, tapi seharusnya kita berkolaborasi dengan dia, kita lakukan pendekatan, kemudian kita konsensus itu seperti kita mencari solusi permasalahannya. Apa sih yang membuat misalnya siswa itu terlambat? Kita tanyakan, jangan langsung dia terlambat, langsung kita suruh hukum, kamu jemur di lapangan daerah, kamu keliling lapangan, tanpa kita menanyakan apa nih yang membuat alasan dia terlambat. Jadi seperti itu, jadi harus kolaborasi dan konsensus. Kemudian model berpikir menang kalah. Saat kita memberikan hukuman kepada murid kita merasa posisi menang siapa? Kira-kira gurunya kan? Nah, jadi kalau di sini, jadi yang kalah siapa kalau menurut kita? Muridnya. Nah, di stimulus respon itu seperti itu, ada menang, ada kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya harus menang-menang karena kita berkolaborasi, kita rangkul dia, kita berikan pendekatan, kita tanya apa masalahnya dia melakukan hal itu, maka di situ istilahnya berpikir kita sama-sama menang. Nah, seperti itulah teori kontrol yang kita pelajari nanti ya. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin ini mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan bahas apa saja nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ibaratnya dari disiplin positif ini untuk mengarah ke disiplin kita bisa mengontrol diri kita. Kemudian bisa membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi dari disiplin positif ini kita berharap murid melakukan itu karena berdasarkan motivasi internal. Apa itu internal? Dari dalam diri siswa tersebut, diri murid tersebut. Jadi bukan hanya karena paksaan dari bapak ibu guru, misalnya karena mau dipuji oleh bapak ibu guru, atau karena takut dengan hukuman jadi dia melakukan hal itu. Jadi kalau bisa dengan disiplin positif ini anak-anak bisa menyadari ya melakukan hal-hal positif. Nah, yang tadi saya sebutkan nilai-nilai kebajikan. Kita tahu nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang budayanya. Jadi ibaratnya kita tidak ada perbedaan di sini nilai kebajikan. Di menurut
penghargaan, misalnya dapat pujian dari orang lain, ibaratnya dari luar, pengaruh dari luar yang melakukan hal tersebut. Tapi alangkah baiknya peserta didik kita melakukan segala suatu hal itu berdasarkan motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Misalnya dia melakukan itu karena benar-benar dia ingin menjadi apa yang dia inginkan. Dia menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang mereka yakini bahwa aku harus melakukan hal seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan juga di dalam kelas mengenai motivasi internal ini, ya kan? Oke. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pernah nggak selama ini di sini ada mendengar kata hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Apakah sebelumnya saya mau tanya dulu nih sebelum saya istilahnya lebih terinci, kira-kira Bapak Ibu di dalam kelas apakah sudah ada yang melakukan di antara ketiga ini? Sering? Iya Pak Rabansyah, kira-kira apa Bapak yang lakukan Pak? Hukuman, misalnya? Iya. Jadi Pak dia tidak mengerjakan PR, Bapak berikan hukuman. Iya, kalau Saya memberikan hukuman. iya. Perbedaan sepertinya pendidikan zaman itu dengan sekarang itu sama berbeda. Iya, benar. Kalau dulu itu kan sedikit terlambat hukum. PR Betul. ada dengan PPR satu. Saya kan kalau ini soalnya 5, double jadi 10, double jadi 30, jadi berapa? Kalau dulu iya benar. Kok sekarang kayaknya anak itu tidak diharuskan menjadi anak pintar, tapi anak itu harus bisa, kita harus bisa anak itu kita harus bisa melihat kemampuan dari anak masing-masing yang Iya, sesuai dengan potensinya ya, Bu, ya. Sesuai ya. kayaknya. Iya, betul. Jadi ada menambahkan lagi mengenai tiga ini? Kira-kira? Ini cukup ya? Nah, jadi di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, di sini kalau hukuman itu tidak terencana, spontan kita lakukan. Misalnya terlambat, ya kamu terlambat, disuruh keliling lapangan atau disuruh jemur tanpa terencana, tidak tahu, tidak ada istilahnya perjanjian sebelumnya, kesepakatan sebelumnya, itu kalau hukuman dia jadi spontan kita lakukan, tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu nih apa yang akan terjadi. Nah, sebelumnya tidak tahu, datanglah terlambat, datang banget tiba-tiba ketemu dengan gurunya yang tipe hukum kan, langsunglah dihukum. Jadi situasi seperti itu. Atau tidak membawa PR kata Pak Rabansyah tadi, nah dihukum. Jadi ibaratnya dia belum tahu nih, tidak nyangka ternyata PR-nya dia tidak bawa. Sebenarnya, tapi nanti saya jelaskan yang di berikutnya. Yang pasti saya jelaskan dulu nih pengertian dari hukuman ini. Kemudian bersifat hanya satu arah, hanya dari gurunya aja. Nah, jadi guru yang langsung kamu begini, kamu harus begini, kamu keliling lapangan, jadi langsung ada sanksi. Kemudian kadang hukuman itu ada fisik, ada psikis, ada kata-kata yang membuat anak tuh jadi kayaknya istilahnya tanpa kita sadari nggak memakan ya, mulut kita bila ngomong membuat dia memang dia tidak ibarat anak-anak ini dia mendam. Bahkan yang kita lakukan dia nanti itu dendam sampai misalnya dia besar atas nama ibu ini pernah nih dulu nih misalnya jewer saya nih, atau pernah nih ngatain saya misalnya si malas, si bodoh misalnya kan, kadang tuh kan itu tanpa kita sadari itu yang hukuman, yang garang, yang garang, yang galak gitu kan, kan ada kan tanpa kita sadari. Soalnya kita sih, saya yakin Bapak Ibu semua tuh sebenarnya tidak ingin melakukan hal negatif tanpa ada alasan, kadang spontan saja ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau menurut saya ini hukuman. Kemudian ada istilah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana. Jadi kita sepakat ini. Misal, jika kamu tidak mengerjakan PR, kamu kerjakan 2 kali lipat ya, seperti Bu Bayi tadi sebutkan. Nah, misalnya kan seandainya kan ada misalnya kamu tidak bawa PR, kamu kerjakan tuliskan ulang, atau kamu tidak jam istirahat, kamu tidak ada dapat seperti itu kan. Kemudian tapi
di dalam kelompok, jadi di dalam kelas itu ya ibaratnya diterima nih, jangan ada istilahnya kita sebagai guru membeda-bedakan peserta didik kita. Kemudian ada penguasaan. Nah, penguasaan ini meliputi apa? Misalnya harga dirinya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau dia ngomong, bukan hanya kita saja kalau ngomong mau didengar, mereka juga ingin berbicara. Kita dengarlah apa tanggapan mereka. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini meliputi misalnya mandiri. Jadi setiap anak itu ingin bebas sebenarnya. Dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan bisa mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan di sini bukan kebebasan yang tidak terarah, tapi kebebasan yang terarah. Kemudian kesenangan. Setiap anak itu senangnya bermain. Kita tahu, kita dulu waktu kecil senang bermain kan? Iya, jadi anak-anak memang ya dunia dia bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira Bapak Ibu di kelas gimana? Biasa tak humor dengan anak-anak? Biasa. Alhamdulillah, biasa. Iya, nggak apa-apa Ibu. Yang pasti kita ciptakan suasana yang senang di dalam kelas bermain kan? Biasa kan ada permainan kan? Pas saat kita ice drinking, kita bawa anak-anak kita bermain biar mereka tuh nggak bosan, ibaratnya belajar terus. Tapi ada kita selingi dengan bermain, kemudian tertawa, kita buat lelucon. Walaupun sebenarnya dalam hati kita, pikiran kita di rumah yang muat-muat, tapi usahakan saat di dalam kelas kita usahakanlah bawa senyum. Padahal di dalam hati ini kadang lagi butuh senyum kan Ibu ya? Oke, nah itulah tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak tuh ada kebutuhan ini. Nah di sini 5 posisi kontrol guru. Di situ ada pempupuk, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada penonton, dan ada manajer. Nah, kira-kira siapa yang ingin berbagi saat berada di kelas? Kira-kira siapa yang kira-kira mau berbagi nih? Dari 5 posisi kontrol guru nih, apa yang dilakukan dari kelima ini? Salah satunya yang mana kira-kira Bapak Ibu? Maksudnya melakukan yang mana kira-kira? Kira-kira, nggak apa-apa. Kita sambil sharing Bapak Ibu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu lakukan saat menjadi guru di dalam kelas? Pemantau itu misalnya, kamu kapan ya hari ini ya? Kamu tahu aturan di sekolah kita? Dibantu ditanya nih, saya benar. Oke. Manajer dia bisa mengendalikan suasana. Saya sering penghukum. Ya Pak Zena? Kalau saya cenderung ke penghukum, Bu. Penghukum. Ya, Ya, jadi misalnya karena Bapak melakukan apa itu Bapak hukum? ya biasa kan yang sering itu tidak mengerjakan PR, terus bukunya pelajaran hari ini ketinggalan, saya hukum suruh ambil di rumah balik. Kalau dekat rumah kita Iya gitu ya. Ya, Oke, benar. Ya nggak apa-apa sih, nggak supaya apa-apa. mereka sadar dengan kesalahannya. Iya. kalau dekat kalau jauh Kalau tidak mengerjakan PR
dalam kelasnya. Kalau mau ngomong kayaknya jangan dulu lah ya. Iya, kalau dulu kan sikit-sikit pukul pakai penggaris yang panjang kan. Boleh ya Bu. Nah, kalau sekarang kalau bisa kita jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lebih baik kita sebagai manajer, pemimpin di kelas ya, manajer, namanya manajer, pemimpin yang mengelola ibaratnya kelas itu menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira yang bisa bantu saya kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan berarti dari dalam Dari diri. iya dari diri. Kalau peraturan kan ibaratnya sudah ditentukan kan. Sudah ditentukan. Kalau keyakinan kelas dari dalam diri mereka. Iya, kesadaran mereka. Apa nih? Oh, kita tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, ingat ya. Keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kita harus ubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah. Iya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat positif. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kan tidak boleh buang sampah sembarangan. Biasanya kan keyakinan kelas itu melekat pada diri sendiri mereka. Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan sekolah kita. Jadi kalimat-kalimat positif yang kita gunakan saat kita membuat keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, pernyataannya positif, jadi bukan kalimat negatif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas, agar mudah diterapkan dan melibatkan semua warga sekolah atau semua warga kelas. Jadi semua siswa bisa kita ingin membuat keyakinan kelas, jadi semua siswa kita libatkan, ya. Nah, kemarin saya sudah membentuk keyakinan kelas di kelas saya. Nah, di gambar pertama ini, waktu itu saya membagikan kertas post-it ke anak-anak. Jadi mereka saya suruh tulis apa sih kira-kira keyakinan kelas yang menurut mereka inginkan. Jadi bukan berdasarkan kemauan guru, tapi kemauan siswa kita. Jadi mereka tuliskan minimal satu siswa kemarin saya suruh menuliskan satu keyakinan. Nah, di gambar pertama ini, ya, jadi di gambar pertama itu saya membagikan kertas post-itnya. Kemudian di gambar kedua mereka menuliskan satu kalimat positif. Kemudian mereka menempelkan di papan tulis yang sudah dituliskannya. Nah, di sini anak-anak sangat berantusias sekali saat menempelkan kertas post-it ini. Oke, nah di situ mereka menempelkan. Kemudian di sini saya membacakan hasil tulisan mereka dan saya menyusun keyakinan kelas di kelas 5. Nah, akhirnya saya buat model poster ini, saya desain, kemudian saya tempel di kelas. Ini berdasarkan pendapat mereka, bukan pendapat saya. Jadi kalimat-kalimat positif mereka tuliskan sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Jadi kalau di situ kan udah tahu nih, oh bahwa aku tidak boleh apa istilahnya, aku harus datang tepat waktu di situ tuh. Kalau di kalimat pertama datang harus tepat waktu sebelum bel berbunyi. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Sehingga saya waktu itu mereka menuliskan. Jadi di sini saya tuliskan, saya print. Iya, jadi berdasarkan memang keyakinan dia, bukan keyakinan gurunya. Kita tempel, kita buatkan, kita apa istilahnya, kita buat model poster, kita tempel di kelas.
sukses. Dan kemudian kita tidak boleh mengkritik jika murid kita mengalami identitas gagal. Identitas gagal itu misalnya melakukan sebuah kesalahan. Apa kalimat efektifnya yang kita lakukan? Bisa kita melakukan stabilitas identitas, yaitu bisa kita lakukan dengan mengucapkan berbuat salah itu wajar. Kemudian tak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa katakan Bapak Ibu pernah melakukan hal yang sama. Kemudian bisa kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Blanzara Nurista dari kelas 5. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Stefanus Samuel, kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nazwa Al-Idrus. Saya berasal dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah dari kelas 5A. Tadi bersemangat. Sangat senang sekali. Ya, saya merasa sangat senang sekali. Membuat saya lebih bersemangat. Ya, sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Membuat kita lebih disiplin.